Oke, selamat datang kembali di channel saya Budi Asfit 77. Di video kali ini saya mau bahas tentang perbedaan main poin, main sortir sama main di bandara ya. Jadi kita bahas yang pertama main poin dulu. Main poin itu kita harus ambil semua orderan. Ya minimalnya 90% lah performa gitu ya. Terus untuk pendapatan main poin ini stabil gitu. Karena di situ kita ada jaminan argo. Ada di 27 trip minimal, 32 trip sama 37. Kalau di 27 trip itu jaminan argonya 600.000. Kalau di 27 trip itu jaminan argonya 710. Kalau di 37 trip itu jaminan argonya 800.000. Jadi kalau teman-teman butuh duit 800.000, ya udah tuh start dari pagi sampai malam sampai 37 trip tanpa sortir ya. Ya boleh sortir paling berapa lah. Pokoknya minimal performa itu 90% gitu. Nanti dapat tuh. Kalau misalkan kita nggak nyampe, misalkan trip kita udah 27, terus argo kita cuman 500.000 gitu ya, karena dapat kecil-kecil terus, jadi cuman dapat 500.000. Nah itu kan jaminan argo 600.000, itu nanti ditambahin tuh sama Gojeknya, ditambahin. Itu namanya jaminan argo, jadi kita tetap dapat 600.000 walaupun di pendapatan itu nggak nyampe 600.000 gitu, cuma 500.000, jadi nanti dapatnya 100.000 gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan udah di 27 trip, sekiranya sanggup ke 32, terusin sampai 32 gitu. Kalau misalkan udah nggak sanggup nih, capek, ya udah berhenti di situ. Karena kalau misalkan kita narik di 28 atau 29 trip sama aja, kita nggak narik pun pendapatannya sama segitu gitu loh. Jaminan argonya malah cuman ngurangin ngurangin jaminan argo gitu. Misalkan kita dapat duit 500.000 nih, ngelihatnya jangan di ini ya, jangan di pendapatan global, karena kalau pendapatan global itu udah termasuk tip sama bonus-bonus ngumpul di situ. Jadi kalau ngelihat jaminan argo itu lihat di insentif. Nah, di insentif itu yang jaminan argo pendapatannya ada di bawah gitu loh. Nah, itu yang perlu dilihat. Banyak orang yang salah paham. Dulu saya awalnya juga salah paham. Saya pikir pendapatan yang utama itu gitu loh. Wah, udah 27 itu pendapatannya udah banyak. Ternyata bukan itu. Itu udah gabung dari tip sama bonus-bonus ada di situ semua. Pasti lebih gitu loh. Jadi ngelihatnya di insentif itu gitu. Misalkan tadi lanjut yang tadi ya. Misalkan kita udah dapat 27 trip. Terus duit kita pendapatan eh, pendapatannya 500.000, berarti kan jaminan argonya dapat 100.000 ya, bonusnya gitu ya. Nah kalau kita narik di 28 atau 29, misalkan 2 trip dapat argo 30 ribuan, berarti kan 60.000. Nah itu cuman ngurangin insentif aja gitu, dari 100.000 dikurangin jadi 60.000 kan tadi 2 trip, misalkan 29 trip. Ya udah kita cuma dapat duit apa bonusan cuman 40.000 gitu loh. Jadi kerja nggak kerja itu dapat duit segitu gitu loh, dapat duit 600.000. Ya itu namanya jaminan argo gitu ya. Nah itu untuk main di poin gitu. Jadi pendapatan kita itu stabil, cuman kekurangannya badan kita capek. Capek, mobil ini nggak berhenti berhenti gitu loh. Ya paling makan siang, sholat kayak gitu ya, berhentinya itu paling sekali. Jangankan kita mau nongkrong, mau ngerokok gitu ya, mau kencing aja susah gitu loh. Ya makanya jangan heran kalau anak-anak camat, ya nggak anak camat aja, mungkin semuanya juga pasti sedia botol untuk kencing di botol gitu. Karena buang-buang waktu. Kalau di main apa namanya, main poin itu waktu adalah uang gitu loh. Jadi bener-bener manfaatkan waktu banget gitu. Kenapa anak camat seneng ngambil yang pendek-pendek? Biar cepet nyampe ritase gitu. Ritase yang tadi saya sebutkan 27, 32 sama 38 gitu. Kalau dia dapat argo yang jauh-jauh di atas 8 kilo itu lama ngerjainnya gitu. Kita itu pengennya malah yang dekat-dekat karena ada jaminan argo tadi gitu loh. Kalau misalkan nggak ada jaminan argo ya capek juga gitu loh. Apa ngambilin 15.000 kayak gitu, 14.000 gitu kan. Nah itu untuk main poin ya. Nah sekarang kita bahas yang kedua, main sortir. Kalau main sortir itu pendapatan nggak stabil gitu. Kadang dapat banyak,
kadang dapat sedikit kayak gitu. Kenapa bisa begitu ya? Tergantung akunnya. Kalau lagi gacor, dapatnya hoki, misalkan dari Bogor ke Jakarta, habis itu dari Jakarta balik lagi ke Bogor atau ke Bekasi, pokoknya jauh-jauh lah kayak gitu ya. Dapat 4 trip aja udah jadi duit gitu. Kalau main poin gitu ya. Main sortir. Sortir sampai dapat argo yang kita inginkan, rute yang kita inginkan gitu loh. Ya, jadi duit lah istilahnya kayak gitu ya. Cuman ya itu kekurangannya, eh, kalau akun lagi anyep ya nggak bunyi gitu loh. Ya bunyi maksudnya nggak nggak bisa lah. Kita misalkan kemarin dapat duit 800.000, terus besoknya mau 800.000, itu bisa ini apa maksudnya, tergantung keberuntungan gitu loh, tergantung akunnya, bisa lebih bisa malah kurang kayak gitu. Itu kekurangannya seperti itu. Dan kalau main sortir itu apa ya, mungkin dikatakan ini apa, eh, banyak istirahat lah, mobil banyak istirahat, terus kilometer juga nggak bengkak kayak gitu ya. Kalau di poin, mesin aja jalan terus. Kalau kilometer ya tergantung dari apa namanya, kita kerja gitu. Jadi gitu kalau main sortir ya, pendapatan nggak bisa stabil. Dan kerjanya itu nggak capek gitu, karena kerjaannya nongkrong aja, nongkrong sambil nyortir gitu, sampai nemu argo yang kita inginkan. Nah itu untuk sortir ya, kita nggak capek dan pendapatannya nggak stabil gitu. Kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit gitu. Nah kalau untuk main di bandara itu orderan pasti gitu kan, asal kita masuk pool udah pasti dapat orderan, nggak ada kata anyap, itu nggak ada kalau di bandara. Yang penting kita masuk pool udah pasti kita dapat orderan gitu ya. Untuk arah baliknya tergantung untung-untungan juga gitu. Kalau misalkan lagi beruntung ya habis ngedrop langsung dapat lagi ke bandara, atau yang mendekati bandara sana, itu beruntung gitu loh, beruntung. Cuman kadang-kadang ya nggak dapet juga, ada juga sampai matas kayak gitu. Itu kalau di bandara pendapatannya juga nggak stabil, kadang banyak kadang dikit gitu. Cuman kalau di sana pasti gitu. Cuman kilometer gondrong karena ya itu ada acara matas itu, terus kita harus keluar bensin, kita harus keluar tol, itu kilometernya jadi gondrong kalau di bandara. Ya memang kerjanya nggak capek, kerjanya juga nggak capek karena kita kerjanya juga nunggu-nunggu doang gitu. Di bandara kita nunggu orderan, ngantrian gitu. Kalau di bawah kita nunggu arah bandara lagi atau yang mendekati sana kayak gitu. Itu kalau di bandara itu. Jadi semua itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tergantung teman-teman maunya kayak gimana itu. Mau di camat monggo, mau di sortir monggo, di bandara juga silahkan gitu, tergantung mobil juga sih. Kalau di bandara mobil harus 5 tahun, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Dia setiap 5 tahun harus ganti unit kayak gitu. Itu untuk di bandara. Kalau untuk di kota bebas 8 tahun kalau nggak salah, kalau di kota ya batasnya itu. Jadi mungkin itu aja sih ya, konten kali ini. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing gitu, mau mainnya seperti apa kayak gitu ya. Ya mungkin itu aja video dari saya. Itu semua opini ya, maksudnya pendapat dari saya yang udah pernah nyobain semuanya ya. Di awal-awal saya main sortir, terus di awal-awal saya main poin, terus main sortir, terus main bandara, itu semua udah saya coba. Makanya saya bisa ngomong seperti ini ya, karena saya udah ngejalanin semua gitu ya. Jadi itu aja ya videonya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau suka dengan video kayak gini ya di like, yang belum subscribe ya di subscribe, dan komen kalau ada yang mau ditanya-tanyakan ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.